Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Putri Alfi Salimah Ramadhani, Prodi PPA kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal terkait ilmu aswad. Yang pertama itu adalah pengertian ilmu aswad. Nah, ilmu aswad bisa disebut juga sebagai ilmu bunyi dalam bahasa Indonesia. Nah, ilmu aswad adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, khususnya bagaimana bunyi itu bisa terbentuk, bagaimana bunyi itu bisa diucapkan, dan bagaimana bunyi itu bisa didengar. Nah, orang yang memperdalam ilmu aswad ini bisa disebut sebagai ulama aswad, bisa disebut juga sebagai rijal aswad, bisa juga disebut dengan aswadiyun. Nah, kemudian ada cabang-cabang ilmu aswad. Nah, ilmu aswad ini dibagi ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi ilmu aswad berdasarkan aspek material dan fungsional bunyi. Nah, yang pertama ada fonetik, yaitu kajian bunyi secara fisik, jadi bagaimana bunyi itu dihasilkan dan terdengar. Kemudian yang kedua ada fonemik, yaitu kajian bunyi secara fungsional, bagaimana bunyi itu bisa berperan dalam membedakan makna dalam berbahasa gitu ya. Kemudian ada klasifikasi ilmu aswad berdasarkan metode kajian dalam mempelajari bunyi. Yang pertama ada ilmu bunyi deskriptif atau wasfi, yaitu menggambarkan bagaimana sih bunyi itu diucapkan. Kemudian ada ilmu bunyi normatif atau ma'yari, yang menjelaskan bagaimana bunyi itu seharusnya diucapkan gitu. Nah, ilmu bunyi deskriptif juga dibagi jadi 2. Ada yang sinkronik, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi suatu bahasa dalam periode waktu tertentu tanpa menelusuri perubahan historisnya. Yang kedua itu ada bunyi deskriptif diakronik gitu ya, dimana dia itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi suatu bahasa dari segi perkembangannya sepanjang waktu ya, yaitu bagaimana bunyi itu mengalami perubahan dari masa ke masa gitu. Nah, dari sini dibagi lagi itu. Jadi selain yang deskriptif sama normatif tadi itu ada yang komparatif, yaitu membandingkan bahasa. Nah, dibagi lagi ya, jadi komparatif yaitu membandingkan bahasa dari rukun yang sama, misalnya Arab dan Ibrani. Kemudian kontrastif yaitu membandingkan bahasa dari rumpun yang berbeda, misalnya antara bahasa Arab dan Indonesia. Kemudian ada klasifikasi aswad berdasarkan jalan bunyinya dalam proses ujaran gitu ya. Ada 3. Pertama ada artikulatoris, produksi bunyi oleh alat ucap saat bunyi dibentuk oleh penutur gitu ya. Kemudian ada akustik, yaitu sifat fisik gelombang suara saat bunyi itu bergerak di udara. Kemudian yang terakhir ada auditori, yaitu penerimaan dari pengolahan bunyi oleh pendengar gitu saat bunyi itu diterima dan dipahami. Nah, kemudian di sini ada peran ilmu aswad gitu. Nah, para ahli bahasa itu sudah sepakat bahwa pada hakikatnya bahasa itu adalah suara gitu. Nah, ilmu aswad itu memiliki posisi yang sangat penting gitu, karena ia itu menjadi dasar bagi seluruh cabang ilmu bahasa lainnya, misalnya dari segi sorfiahnya, dari segi nahwiyahnya, dari segi dalalahnya, ataupun dari segi mu'jamiyahnya. Kemudian ada urgensi ilmu aswad. Nah, ilmu aswad ini sangat penting pada pelafalan atau nutqiyah, kemudian penting juga pada fungsional atau wadhifiyah, dan pada pembelajaran atau ta'limiyah. Itu. Nah, yang kedua ini ada deskripsi bunyi bahasa. Dalam bahasa Arab itu dapat didasarkan pada 2 kriteria, yaitu makhraj, tempat keluar huruf, dan sifatnya. Yang pertama, makhraj, yaitu tempat di mana udara itu tertahan atau jalannya itu menyempit gitu saat bunyi itu hendak diucapkan. Dengan kata lain, makhraj adalah organ-organ artikulasi yang membentuk titik artikulasi untuk bunyi-bunyi tertentu gitu. Nah, ada beberapa ulama yang berpendapat gitu ya, dari referensi yang saya baca, bahwa makhraj itu ada 10. Nah, ada 2 bibir, contohnya itu ada ba dan mim. Kemudian ada bibir dan gigi, ada fa. Gigi itu ada sa, za, zo. Kemudian ada gigi dan gusi, yaitu ta, dal, to. Ada juga gusi, ro, sa. Ada langit-langit keras, yaitu ja, sya. Langit-langit lunak, ya. Anak tekak itu ada kho dan ro. Tenggorokan itu ada ko. Dan pangkal tenggorokan itu ada
ha dan a gitu. Kemudian adapun sifat huruf gitu ya, dari segi sifat huruf itu menjelaskan bagaimana suara itu keluar gitu. Jadi apakah bersuara atau tidak, kuat atau lembut, bertahan atau mengalir. Nah, berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada berdasarkan keadaan pita suara saat pengucapan. Yang pertama ada bunyi bersuara atau al-aswat al-majhurah. Contohnya itu ada ba, da, to. Jadi bunyi itu kemudian yang kedua itu ada bunyi yang tidak bersuara atau aswat al-mahmusah. Contohnya ada ta, sa, ha gitu. Nah, kemudian ada juga yang kategori kedua itu berdasarkan jarak keluarnya udara gitu saat pengucapan. Ada letupan atau al-aswat al-inbijariyah. Contohnya itu ada ba, ta, da. Jadi ada udara yang tertahan gitu lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Kemudian ada bunyi geseran atau al-aswat al-ihtikakiyah gitu. Contohnya ada kho, ada sa, sya. Nah, jadi itu tuh udaranya keluar dengan gesekan ringan gitu di rongga mulut. Nah, kemudian ada bunyi sisi atau menyamping yang biasa disebut juga ada al-aswat al-janibiyah gitu. Contohnya ada huruf la gitu. Kalau ada kemudian ada bunyi sengau atau hidung, jadi masuk ke hidung gitu. Contohnya ada huruf mim dan nun. Kemudian ada bunyi getar atau berulang atau bisa disebut juga sebagai as-saut at-tikrari, hurufnya itu ro gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada berdasarkan posisi rongga mulut saat pengucapan gitu ya. Nah, jadi itu ada 3 juga ya, ada 3 ada bunyi tebal atau tabkhin. Contohnya itu ada huruf sod, dot, to, dan zo gitu. Ada yang bunyinya tipis atau tarkik, itu tuh semua huruf selain 4 huruf tadi ya, yang so, do, to, zo. Nah, selain dari itu kemudian ada bunyi yang bersuara dari tenggorokan atau halqi gitu. Contohnya itu ada huruf kho, ain, ha gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada bunyi bahasa dan proses terjadinya bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah suara yang keluar dari alat ucap manusia gitu dan memiliki fungsi untuk menyampaikan makna. Maka dari itu, tidak semua suara itu bisa disebut sebagai bunyi bahasa. Kenapa ya? Karena tidak semuanya mempunyai makna gitu. Jadi yang disebut bunyi bahasa itu hanya suara yang digunakan untuk komunikasi dan memiliki arti gitu. Nah, kemudian proses terjadinya bunyi itu dimulai dari hembusan udara gitu ya, dari paru-paru. Nah, kemudian udara itu tuh melewati pita suara, lalu nanti diarahkan ke lidah, lalu mulut dan gigi serta bibir. Nah, jadi semua bagian ini tuh bekerja sama untuk menghasilkan bunyi yang berbeda-beda gitu. Nah, jika pita suaranya itu bergetar gitu ya, bunyi tersebut disebut bersuara atau majhur ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Kalau tidak bergetar itu bisa disebut tidak bersuara atau mahmus, seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir itu adalah vokal atau yang biasa kita sebut harokat dalam bahasa Arab. Nah, harokat adalah tanda baca yang menunjukkan gerakan suara pada huruf. Nah, harokat ini memiliki peran yang besar gitu ya dalam membantu pembaca dalam mengucapkan huruf dengan benar dan memahami makna suatu kata dengan baik gitu ya. Nah, ada 3 harokat utama dalam bahasa Arab, yaitu yang pertama ada fathah yang menghasilkan bunyi a gitu biasanya ya. Kemudian dhammah yang menghasilkan bunyi u, dan kemudian yang terakhir itu ada kasroh yang menghasilkan bunyi i gitu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa perbedaan bunyi vokal dengan konsonan. Apa saja? Yang pertama ada bunyi vokal itu lebih jelas biasanya ya daripada konsonan ketika didengar. Kemudian yang kedua, di seluruh bahasa jumlah bunyi vokal itu lebih sedikit daripada konsonan. Yang ketiga, itu bunyi vokal tidak mempunyai makhraj huruf seperti ya makhraj huruf tertentu gitu ya, seperti halnya konsonan gitu ya, punya tempat keluarnya gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada bunyi vokal itu tidak mempunyai sifat huruf tertentu ya, tidak seperti huruf yang lainnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis bunyi vokal dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada fathah pendek.
contohnya kataba gitu ya, pendek semua. Kemudian ada kasroh pendek, contohnya ila, i gitu ya. Kemudian yang ketiga ada dhammah pendek, contohnya ruzun gitu, ruzun, ru gitu. Kemudian ada fathah panjang, contohnya kola, ko gitu. Kemudian ada kasroh panjang, alimun, li gitu, li gitu ya. Kemudian ada yang ketiga ada yang terakhir itu ada dhammah panjang, contohnya syakurun, ku gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi utama dari harokat itu sendiri. Nah, untuk apa fungsi utamanya? Untuk menentukan cara baca dan makna yang benar gitu ya. Misalkan kata alima gitu ya, awalnya kan alima, ainnya fathah gitu ya. Nah, artinya itu mengetahui, tetapi berbeda ketika kita mendomahkan huruf ainnya menjadi ulima gitu, itu artinya menjadi diketahui gitu ya. Nah, perbedaan harokat itu bisa membuat makna dalam bahasa Arab itu berubah total. Maka dari itu harokat ini sangat penting dalam pembelajaran ilmu bahasa gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.